Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Nissan X-Trail generasi pertama T30 tipe XT tahun 2005, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Andri dari Samarinda, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning ya. Yang seperti ini sudah sering sekali, bisa dibersihkan total, dibuka lampunya kemudian disilan ulang, dipoles. Satu lampu 100.000. Ada headlamp washer, ini bisa keluar air untuk menyemprot ke headlamp. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baret-baret halus ada seperti ini. Fog lamp bagian kanan utuh. Untuk baret halus sih sebenarnya bisa dipoles, tapi yang luka seperti ini tidak bisa dipoles. Bagian ini bule itu cat sudah lama kepanasan. Jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper karena yang bule itu tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, sudah agak menguning. Kondisinya utuh, jadi perlu dipoles kanan kiri, dibersihkan, dalamnya kemudian disilan ulang, jadi 200.000. Kap mesin ini kondisi catnya baik, hanya ada jamur-jamur. Ketebalan catnya, jamur itu bisa dipoles. 135 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Velgnya masih original 16 inci. Kondisi cat velgnya, baret-baret di samping ada luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang karena catnya juga masih original velg ini. Satu velg hitungannya 150.000. Profil bannya 215, 65, ring 16. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,54 mm. Jadi untuk ban depan kanan ini masih layak sekali dipakai. Inner fender bagian kanan ini utuh. Untuk kampas rem bagian depan kanan ini, kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem masih layak sekali dipakai. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Spakbor ini plastik, tidak bisa diukur dengan alat coating thickness. Mica sen di spakbor ini utuh. Spion bagian kanan ini kondisi catnya baik. Pilar-pilar ini masih original. Bagian atap masih original. Ada roof rail, dan untuk tipe XT dia ada lampunya di roof rail seperti ini. Antena utuh. Bagian atap ini ada jamur saja, untuk lecet rusak tidak ada, bisa dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2020 juga sama, masih layak dipakai. Ketebalan di 5,34 mm. Masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini. Velgnya bagian belakang kanan ini sama, ada baret-baret halus. Detailnya sih masih baik, tapi jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Pengereman bagian belakang cakram. Kampas rem bagian belakang, kampas remnya di atas, besinya di bawah, sudah tipis. Bagian belakang kampas rem minta waktu yang diganti. Sudah saya jelaskan kepada pemesan. Untuk penggantian kampas rem bagian belakang diganti kanan kiri itu 600.000. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 138 mikron, sudah pernah cat ulang satu kali. Pecah parah tidak ada, tapi luka-luka itu banyak ya. Seperti ini luka-luka.
Pintu bagian belakang kanan, ketebalan catnya 194 mikron, sudah pernah dicat ulang. Nah, di bagian ini luka. Pecah parah tidak ada, tapi beberapa memang banyak yang luka di bodi ini. Pintu bagian driver, ketebalannya di 143 mikron, tidak ada dempul tebel, rata-rata hanya pernah dicat ulang 1 kali. Pilar ini kita sudah ukur tadi, masih original. Saya akan perlihatkan pilarnya. Ini pas titik pabrikannya masih utuh, jadi mobil ini jelas ya, belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, dan silar pintunya juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang, tidak ada dempul tebel, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas ya, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras pasti ada dempul tebel, dan pilar-pilarnya juga, silernya juga tidak akan utuh, dan mobil ini semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Cat bagasi belakang ini kondisinya baik, ketebalan catnya 119 mikron, masih tipis sekali, hanya pernah dicat 1 kali. Ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, dan kondisi saat ini ada retak. Retak tidak bisa dipoles. Reflektor kiri utuh, ada sensor mundur 2 titik. Nah, banyak luka seperti ini ya. Pecah parah sih tidak ada, luka dan retak. Tapi jika ingin mulus total, dicat ulang lagi. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, sangat luas sekali. Trim bagian kanan ini juga tidak ada yang cacat, ada power outlet. Bagian kiri sama utuh sekali, tidak ada yang cacat. Ban serepnya posisinya di bawah sini. Saya akan lihat bahan serepnya full size, dan saya akan ukur ketebalan bahan serepnya. 5,15 mm masih layak dipakai. Di sini juga banyak tempat penyimpanan. Dongkrak kunci roda ada di sini. Full kit lengkap. Partisi ini juga masih bawaannya. Ini bisa ditarik seperti ini. Kemudian sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi, tidak ada korosi sama sekali. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya masih utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2012, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2012 sudah tidak layak dipakai. Dan ketebalannya juga sudah tipis banget, 3,18 mm. Jadi untuk ban belakang kiri ini minta waktunya diganti. Untuk ban merek Dunlop seperti ini 215, harganya 1 juta. Ada yang murah merek GT Radial itu di 800.000. Saya juga bisa membantu mengganti banyak. Velg bagian belakang kiri luka-luka ada seperti ini. Pecah parah semua velg tidak ada ya, tapi yang luka-luka seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Untuk ampas rem itu semuanya pastinya diganti kanan kiri, dan ini bagian kirinya juga sama. Ampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah tipis, sudah minta waktunya diganti. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 112 mikron, tipis, tidak ada dempul tebal. Nah seperti ini ya, banyak luka. Pecah parah tidak ada, hanya banyak luka. Untuk luka tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang lagi. Pintu belakang kiri juga tidak tebal, 122 mikron. Nah seperti ini ya, banyak luka. Jika ingin
mulus total ya, dicat ulang karena luka itu tidak bisa dipoles. Pintu depan kiri ketebalan catnya 122 mikron, sama pernah dicat ulang hanya satu kali. Spion bagian kiri ada baret yang dalam, ini tidak bisa dipoles, ini juga harus dicat ulang jika ingin mulus. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, mikasen kanan kiri utuh, ada spion tanduk di spakbor depan kiri kondisinya masih baik. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalannya masih 7 mm seperti depan kanan. Untuk ban yang minta waktunya diganti itu belakang kiri ya, yang saya jelaskan tadi. Untuk kampas rem bagian depan kiri pastinya bagus dengan depan kanan karena satu set digantinya. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Kampas rem bagian depan aman, yang minta waktunya diganti kampas rem bagian belakang. Velg rata-rata seperti ini, banyak baret-baret luka, catnya masih original. Wajar ya, dari tahun 2005. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya 5 velg itu 500.000 jika ingin dicat ulang. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Pecah parah tidak ada, hanya banyak yang luka memang di sela-sela pintu, kemudian di bumper depan, bumper belakang. Jika ingin mulus total dicat ulang keliling yang luka-luka, saya hitung ada 4 titik, jadi sekitar 2 juta untuk perbaikan eksterior jika ingin dimuluskan. Dan ini gimana pemesannya? Artinya untuk pecah parah kan mobil ini tidak ada, masih enak sekali dilihat. Tapi memang jika kita lihat lebih detail, memang banyak yang luka tidak bisa dipoles karena luka itu ngelupas catnya. Jadi jika ingin dicat ulang hitungannya tadi 2 juta dan velg 504 velg dicat ulang. Jadi jika ingin mulus total mobil ini 2.500.000 perbaikannya. Dan luar biasanya banyak yang original masih di pilar-pilar, di bagian atap, di bagian dalam-dalam. Mobil ini umurnya sudah 18 tahun. Kemudian ketebalan juga keliling sudah kita ukur dengan alat coating thickness, masih baik, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian untuk nyalon nyalon itu menghilangkan jamur-jamur di sela-sela bodi, kemudian lagi menguning, itu bisa hilang di poles. Poles itu hitungannya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, kemudian bagasi belakang di tukang langganan salon saya untuk jenis SUV seperti ini atau MPV 700.000. Nissan X-Trail generasi pertama T30 tipe XT tahun 2005 ini, mesinnya 2500 cc, 4 silinder CVT-C, tenaganya 180 horsepower, torsinya 245 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 10-11 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Mesinnya masih bagus sekali, pembakarannya juga masih sempurna. Air radiator ini menggunakan air biasa, jadi baiknya diganti dengan air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras air radiator menggunakan air coolant 250.000. Kemudian di bagian cover valve ini aslinya dia ada covernya plastik, dan ini tidak ada, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Saya lihat di marketplace banyak, copotan harganya 500.000 dan ada yang baru di 1,2 juta. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya silas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal kerak as kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Jadi untuk packing dan seal mobil ini sepertinya baru diganti. Saya lihat ada beberapa lem, dan itu wajar, mobil ini tahun 2005 yang sudah packing dan sealnya umur, sudah minta waktunya diganti. Dan saat ini alhamdulillah sudah diganti oleh ownernya. Mobil ini kilometernya 132.000 di tahun 2005.
umurnya sudah 18 tahun, kilometer segitu termasuknya rendah. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada di 137.000 nanti ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Dan ini hasil tes olinya. Yang tidak ada catatan biasanya saya sarankan untuk diganti ya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 48,2%, alat ini masih menunjukkan oke, sesuai nanti di kilometer 137.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipsticknya ini. Olinya ada, masih merah, sesuai di takerannya. Kita akan tes. Ini yang tidak ada catatan. Kita tunggu beberapa saat. 81,6%, masih bagus sekali, tapi tidak ada catatan. Gearbox matic itu biasanya ada penguapan, jadi biasanya ditambah-tambahkan. Jadi baiknya dikuras karena tidak ada catatan. Untuk penggantian oli transmisi otomatis 500.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Sudah di 3,6%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya jika sudah banyak kadar air. Untuk kuras minyak rem 200.000. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 55 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki basah CCA 500. Replace, sudah minta waktunya diganti. Sudah saya jelaskan sebelum saya bayar mobilnya ke pemesan. Untuk penggantian aki merek GS 55 ampere seperti ini harganya di 1,2 juta. Untuk saat ini sih masih bisa untuk menghidupkan mesin, tapi sudah agak berat. Dan alat ini juga sudah menunjukkan replace, artinya sudah lemah. Jadi baiknya diganti karena nantinya bisa menyusahkan, apalagi mobil ini transmisi otomatis, tidak bisa didorong. Kap mesin ini utuh, dalamnya juga masih original, sudah dapat peredam, sealernya utuh, cross member depan, bullhead, apron masih original, utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, remote-nya ada, masih original, tapi tidak fungsi. Ini sudah saya jelaskan kepada pemesan. Nanti kita akan ganti dulu baterainya. Jika baterai paling juga 25.000, tapi jika nanti diganti baterainya tidak berfungsi, misalnya modulnya sudah rusak, jika ingin pasang remote baru itu di 300.000. Nanti remote-nya dapat 2. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome, power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali, ada power door lock terpisah dan window lock. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Power window-nya juga aktif, autonya masih berfungsi dengan baik. Power window bagian depan kiri aktif, kaca filmnya juga masih baik. Power window bagian belakang kiri tidak aktif. Dari power sentral tidak aktif, dari tombol door trimnya juga tidak aktif. Sudah saya sampaikan kepada pemesan jika memang ada jalur putus saja, ngurut kabel itu di 200.000 jasanya. Tapi jika harus ganti motor power window-nya rusak misalnya, itu di 500.000. Kaca film bagian belakang bagasi masih baik, kaca film bagian kanan masih baik, power window-nya aktif. Dan sudah agak seret ya naik turunnya. Bagian depan terutama lambat naiknya. Ini ya, tidak lancar. Bagian driver juga sama, naiknya sudah kurang baik, harus dibantu dengan tangan. Jadi dibersihkan dalam-dalamnya, lumut-lumutnya itu di 200.000. Kemudian mobil ini sudah ada electric power retract dan electric mirror. Power retract bagian kanan ini aktif, electric mirrornya bagian kanan ini aktif, bagian kiri power retract-nya
aktif. Electric mirrornya juga bagian kiri aktif. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya seperti ini. Kulit bagian penumpang depan kondisinya baik. Jok kulit pasti ada retak ya, dan ini sebenarnya sih masih baik, tidak ada retak parah. Hanya bagian driver di bagian ini ada yang bolong. Dan ini bisa diganti per baris. Per barisnya 150.000. Diganti dengan kulit yang merek-merek MBTech. Cari warna persamaan itu bisa. 300.000 lah untuk ganti 2 baris ini. Yang lainnya kalau menurut saya masih baik. Pengaturan joknya selain ada sliding, kemudian reclining, dan sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, kap mesin posisinya di sini. Di sini cover fuse box. Kemudian ini untuk tombol headlamp washer, ini untuk lampu roof rail. Ventilasi AC bagian kanan ini masih baik kondisinya. Ini untuk electric mirror dan ori track tadi. Di sini ada 1 buah cup holder dan ada tempat penyimpanan. Di dalamnya ada power outlet. Pintu belakang kanan ini agak sulit dibuka. Tapi jika kita membukanya seperti ini, ditekan kemudian ditarik seperti ini bisa. Ini mekanikalnya yang sudah agak bermasalah. Bisa diservis. Nanti kita akan bawa ke bengkel power window ya. Sekitar 100.000 paling. Door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome. Di bawah sini ada speaker. Kondisinya baik. Power window-nya juga aktif. Door trim bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu juga masih pada hidup. Dan untuk jok belakang ini sama kulit, kondisinya masih baik, tidak ada sobek, tidak ada retak parah, masih layak kalau menurut saya. Seat back pocket masing-masing dapat, ada 2 buah cup holder di bagian ini, ada armrest di bagian ini, kemudian hand grip sampai baris kedua dapat. Model fix, seat belt sampai belakang dapat. Untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok ini tidak ada karat. Kemudian besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Kepala-kepala bautnya juga masih putih banget. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 1.580.000. Saat ini pajaknya hidup bulan Februari 2024, platnya 2027. STNK ini sudah kita cek keasliannya semuanya, BPKB juga semuanya kita sudah cek, nomor rangka dan mesin semuanya sudah kita cek, semuanya sesuai. Mobil ini tangan kedua. Dan untuk faktur tidak disimpan. Faktur itu biasanya ketika kita balik nama ditahan di Samsat, itu untuk data mereka. Jika ingin diambilkan legalisirnya bisa, 500.000 biayanya. Dan faktur itu tidak terlalu penting ya kalau menurut saya. Hanya kegunaannya itu biasanya jika BPKB ini ingin di leasing ke bank, itu biasanya lampirannya harus ada faktur. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan ini hasil diagnosanya. Engine pas, no fault, kemudian transmisi ABS, airbag semuanya pas, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 132.000. Dan ini untuk kondisi setirnya 132.000 di tahun 2005, mobil 18 tahun pastinya ada yang grepes ya. Untuk kencang sih kencang. Ini memakai cover setir dan masih original kulitnya, tapi di samping-sampingnya memang sudah agak grepes ya. Ini sebenarnya bekas cover setir. Detailnya sih masih baik karena di cover. Tapi jika ingin dilepas covernya ini pastinya ada baret dalamnya. Nah ini saya akan buka sedikit ya. Nah ini baretnya seperti ini. Jadi jika ingin dilepas cover setirnya, di retrim setirnya, dibungkus ulang dengan kulit lagi, itu di 300.000. Dan untuk pedal rem dan gas tidak ada yang habis total. Mobil ini tahun 2005, 18 tahun, melihat ciri-cirinya masih pada baik. Kilometer 132.000 masuk akal. Dan ini untuk
Penggantian olinya 137, nanti ganti oli mesin berikutnya. Untuk oli transmisi otomatis yang tidak ada catatan. Tadi sudah saya sampaikan 500.000 jika ingin diganti. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. ABS di sebelah kiri, cek engine di sebelah kanan, tekanan oli aki, cek engine di tengah. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah, itu ya, sudah agak berat akinya ini. Tadi yang sudah saya sampaikan harganya di 1,2 juta, merek GS 55 ampere. Dan ketika mesin hidup indikator semuanya mati. RPM juga di 900, bagus. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Wipernya juga aktif, airnya juga masih hidup. Hanya ngipasnya ya yang sudah kurang baik, ada sisa. Nah, di sini ada sisa. Sudah saya sampaikan ganti karet wiper di 150.000. Wiper belakang ini aktif dan sudah agak kurang baik yang ngipasnya dan ada suara. Jadi baiknya diganti. Wiper belakang ini juga 70.000, ganti karet wipernya. Dan ini untuk kondisi dashboardnya tidak ada yang pudar, ventilasi AC pada baik. Cup holder di bagian kiri ini juga masih ada, fungsinya masih bagus. Laci juga fungsinya masih bagus. Dan di sini ada manual book, masih disimpan. Untuk head unit sudah diganti. Single din. Tawakal adalah buah dari keimanan. Masih aktif. Kemudian di sini ada tempat minuman. Ini bisa akan dingin ya, karena ada hembusan AC-nya di dalamnya. Kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, tapi jika ingin memakai head unit yang monitor ini dilepas nantinya. Ventilasi AC bagian tengah ini juga tidak ada yang rusak. Tombol lampu hazard masih aktif. Pengaturan AC-nya di samping kanan untuk kecepatan, ini untuk open close air, di tengah untuk suhu. Nah, ini ya tombol suhu ini dia agak sedikit macet, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Jadi tidak seperti ini ya, tidak tak 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 seperti ini, macet. Nanti kita akan bawa ke tukang servis AC. Mudah-mudahan sih tidak mahal ya, karena AC-nya masih dingin. Hanya ininya saja bagian suhu tidak mau bekerja. Ini AC-nya saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1, dapat di 1,7, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 22,3 derajat Celcius. Jadi jelas ya AC-nya mobil ini dingin. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter, tuas transmisi otomatisnya ini GRT 4 speed konvensional. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Masih normal. Parking brake, mechanical masih baik fungsinya. Di sini ada armrest dan di dalamnya ada 2 level tempat penyimpanan. Ini dan bawah masih baik. Pengaturan seat belt dia sudah adjustable. Hand grip fungsinya masih pada baik. Sun visor bagian penumpang depan ini ada vanity mirror dan keadaannya masih baik. Spion tengah sudah dynamic. Lampu juga semuanya masih pada hidup. Sun visor bagian driver ada vanity mirror dan keadaannya masih baik. Perlu nyalon saja. Untuk interiornya mobil ini ada beberapa yang kotor. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andri dari Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini masih senyap. Hanya setir lari ke kiri, perlu spuring, itu 150.000. Kemudian ada rasa getar masuk ke dalam kabin. Engine mounting bagian kanan atas minta waktunya diganti. Sudah saya sampaikan berikut dengan part dan jasa pemasangan itu di 700.000. Yang lainnya masih enak, masih normal. Suspensi juga masih empuk. Jadi jika Anda memutuskan beli mobil yang umurnya sudah 18 tahun seperti ini, pasti perbaikannya rata-rata seperti ini. Dan ini termasuknya masih layak sekali dibeli mobil ini. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir. Kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas yang umurnya sudah 18 tahun
Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Nissan X-Trail generasi pertama T30 tahun 2005 yang tipe XT. Dana aman siapkan di 85 juta sampai 90 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi, dan berikut dengan jasa saya sudah saya totalkan. Kemudian untuk perbaikan sih beberapa bisa dilewat. Jika Pak Andri tidak masalah di bodi lecet, itu bisa dilewat 2.500.000, lumayan bisa mengurangi budget. Kemudian pemesan juga bisa mencari unitnya langsung di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri cari iklannya, kemudian Anda juga bisa langsung nawar kepada ownernya. Jadi kita tugasnya lihat unitnya, inspeksi, kemudian jika cocok kita bayar dan kita bawa pulang mobilnya. Jadi saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang dapatnya unitnya murah, kemudian perbaikan ada beberapa yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Untuk proses masuk pesanan 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat update-nya saja di Instagram story saya dan di status WhatsApp. Setiap hari kita share list pesanan yang tersisa yang masih kita cari. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena di setiap mau buka pesanan saja kita baru bisa buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar, mohon ditunggu, nanti juga kita akan balas pesan Anda pasti. Dan jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.